Ini kita baru keluar dari gerbang perumahan dan sekarang ini masih di depan komplek. Padatnya sudah seperti ini. Ini jam pulang kerja sih ya, mohon dimaklumi juga. Dan jalan di depan komplek memang tidak terlalu luas, sehingga kalau macet-macet seperti ini ya masih bisa diterima akal. Kenapa? Halo Bapak, Ibu, dan Endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Hari ini videonya edisi spesial. Edisi jalan-jalan. Ini bukan jalan-jalan tapi rutinitas setiap akhir pekan. Kita mau pergi ke pasar untuk belanja. Dan seperti biasa, pasar yang akan kita tuju itu supermarket yang letaknya sekitar berapa? Belasan, hampir 20 km dari rumah ke tempat tersebut ya. Kita terpaksa menempuh jalur ini, jarak yang jauh maksudnya, karena kita ya lagi jaga-jaga diri lah ya. Di Batam makin hari makin banyak penyakit koroncos itu, jadinya ya mau tak mau agak berkorban sedikit mengeluarkan bensin untuk perjalanan ke pasar, ke supermarket sebenarnya. Ya udah, sekarang kita lihat lagi jalan-jalan di Batam. Jalan dari rumah hingga ke supermarket. Mumpung masih sore ini masih nampak jalanannya. Nanti kalau malam udah gelap nggak nampak apa-apa lagi. Ini tuh di Batam banyak banget yang abang-abang bawa motor seperti ini. Ada gerobaknya di sampingnya, dan biasanya lampunya itu depan belakang, lampu seinnya itu nggak ada yang nyala. Jadi ya kadang tak tahu harus komentar bagaimana ya. Mereka cari duit tapi kadang kita juga sakit kepala. Ini kita mau ambil jalan belok kanan. Belok kanan, belok kiri sebenarnya sama aja. Nanti sampai, kalau belok kanan kita akan mengambil jalur tengah, kalau belok kiri kita akan mengambil jalur utama, jalur yang biasa ke bandara, tapi kita tidak mengambil jalur itu. Kita lewat jalur jalan-jalan kecil saja. Dan sekarang kita sudah mau melewati kawasan industri. Ini kita cuma lewat bagian pinggirannya ya. Nanti di kanan kiri kita akan melihat beberapa bangunan di kawasan industri. Dan yang akan kita lewati ini bukan industri yang terbesar di Batam ya. Ini industri yang ya biasa-biasa aja, standar, kelasnya menengah kayak gitu. Bukan yang besar-besar banget. Kalau yang besar-besar banget itu di daerah Muka Kuning sana, sekitar 9 km dari rumah. Tuh, di sebelah kanan sudah nampak bangunan-bangunan pabrik. Di kiri kita juga sebentar lagi. Nah itu sebelah kiri, di kanan kiri sudah kawasan industri. Sekarang kita tiba di lampu merah, dan kalau kita belok ke kanan akan menuju ke kawasan pemerintahan dan terminal feri Batam Center. Kita akan lurus terus dan kita akan memasuki kawasan industri lagi di sebelah kiri. Nih, di sebelah kiri sini tuh kawasan industri lagi. Dan biasanya kalau jam-jam pulang kerja di sini macet total. Ini Panasonic
Ini PT Panasonic itu di daerah sini. Dan di depan sana, mana? Itu di depan situ tuh, itu nampak gedung yang tinggi. Itu gedung usahanya Pak Habibie. Itu tower-towernya Pak Habibie. Itu apartemen, rumah sakit hingga supermarket bakal ada di situ. Dan beberapa hari lalu sudah mulai serah terima kunci kepada pemilik apartemen. Seandainya saya juga punya duit, pengen juga itu beli di situ karena view-nya bagus banget. Itu mantap jiwa, itu view-nya sampai Singapura pun nampak dari ketinggian itu. Tuh di sebelah kanan apartemennya Pak Habibie, bisnisnya Pak Habibie itu nampak. Dan kita tetap akan lurus. Ini kita di perempatan ya. Kalau belok kanan kita akan ke arah Batam Center lagi, ke arah kawasan pemerintahan, wali kota, DPRD, gedung otorita Batam, pengelolaan Batam, sekarang namanya BP Batam itu belok kanan. Kalau belok kiri lurus terus bisa ke arah kawasan industri terbesar di Batam, Muka Kuning, dan kawasan Panbil Industrial di sebelah sana. Kita masih akan lurus terus. Ini kita sudah mendekati simpang lampu merah lagi. Ini daerah sini biasa disebut sebagai daerah simpang lampu merah Sepanas, Sungai Panas. Untuk belok kanan kita bisa menuju ke Batam Center lagi, ke kawasan pemerintahan yang sudah saya bilang tadi. Kalau lurus kita bisa ke arah yang kita mau sebenarnya, ke arah Jodoh. Hanya saja kita akan mengambil jalur kiri, karena kalau lurus terus biasanya akan macet, karena di bagian depan itu kawasan tempat tinggal padat penduduk dan macetnya akan luar biasa. Makanya kita akan ambil jalur kiri. Ini jalan utama dan jalannya lebar banget sekarang. Dulu cuma 3 jalur, sekarang ini 5 jalur, dan sini jadi 4 jalur. Jadi lebar banget, ditambah 1 jalur sekitar hampir 1 tahun yang lalu. Dan sekarang kita sudah mendekati perempatan lagi. Perempatan ini biasa disebut sebagai simpang jam, dan di perempatan ini Batam mempunyai jembatan layang yang lumayan panjang. Ini jembatan layang terpanjang di Batam. Jembatan layang ini dibangun supaya tidak ada kemacetan lagi, karena biasanya kalau jam-jam pulang kerja di perempatan itu macetnya luar biasa. Di sini disebut sebagai simpang jam atau perempatan jam, karena di perempatan ini dulu ada jamnya, sekarang nggak ada jamnya lagi kayaknya. Dan di dekat sini ada rumah sakit yang lumayan besar juga, tuh nampak tulisannya Rumah Sakit Awal Bros di situ. Jadi kalau mau ke
rumah sakit awal Bros, tidak terlalu susah di Batam karena lokasinya deket banget dengan Simpang Jam, dan Simpang Jam ini seluruh orang Batam pasti tahu Simpang Jam. Kita akan mengambil jalur belok kanan. Kalau belok kiri kita pulang ke rumah, kalau lurus kita ke arah Sekupang. Ke Sekupang itu nanti ada terminal, di situ bisa ke Singapura, bisa ke Tanjung Balai Karimun dan pulau-pulau di Sumatera sana. Ini jam sudah menunjukkan jam 18 lebih 2 menit, sudah mendekati maghrib di Batam. Mohon maklum kalau gambarnya makin kesini makin gelap. Dan bagi yang pengen beli mobil kayak Suzuki, Daihatsu, terus apalagi, nah, di sini tuh deretan-deretan sebelah kiri saya ini deretan-deretan mobil, showroom mobil Nissan, ada semua sini. Nissan, Suzuki, ada semua. Ini pertigaan yang kecil tapi sering bikin macet juga. Dan kita ambil jalur ke kiri. Kalau lurus kita mau ke Batu Ampar. Batu Ampar itu zaman dulu jadi terminal kalau kita mau pergi ke Singapura, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Dan untuk sementara terminal tersebut digunakan untuk kapal-kapal apa itu namanya, kapal besar yang kayak mau ke Medan, ke Jakarta, seperti kapal kelut, berhentinya di Batu Ampar. Ini kita lurus terus. Ini tumben-tumbenan jalanan ini kosong. Biasanya sini itu nggak macet tapi jalannya merayap. Dan di depan kita sebentar lagi akan ada Batam City Square, BCS Mall. Mall ini, nah ini yang sebelah ini, nah ini kebanyakan orang Singapura pergi belanjanya ke BCS ini, karena ini bisa dibilang mall yang banyak banget dikunjungi oleh warga-warga Tionghoa. Itu mall ini nih, BCS Mall. Kita masih lanjut lagi. Sebenarnya di BCS Mall ada juga supermarket, tapi harganya belum terlalu bersahabat dengan kantong kita. Jadi kita masih lanjut. Ini sudah, kalau di layar kamera saya sudah 20 menit perjalanan dari rumah sampai ke sini. Dan di depan kita ini warga Batam biasanya menyebutnya sebagai Simpang Baloi, karena daerah sini memang daerah Baloi. Dan yang ada di depan kita ini gedung yang lama banget, nggak tahu mau dibangun atau enggak. Kemarin itu sudah sempat kayak mau dibangun tapi nggak jadi. Dari perempatan ini kalau kita belok kanan kita bisa menuju ke Nagoya. Nagoya itu ya jantungnya Batam, tempat bisnisnya Batam ya di Nagoya. Tapi kita akan ngambil jalur lurus. Kalau belok kiri kita bisa ke arah Sekupang, seperti di Simpang Jam tadi. Ini kalau mau ke Sekupang silahkan belok kiri. Dari Simpang ini menuju ke tempat tujuan kita sudah tidak lama lagi, nggak sampai 5 menit sudah akan sampai.
daerah Baloi ini sebenarnya juga kawasan padat penduduk. Ini daerah tua, dari zaman dulu warga sudah menghuni daerah sini. Nah, udah mulai gelap. Ini sekarang kita mau U-turn, kita mengambil jalur belakang mall, karena kalau jalan depan untuk sementara ini sejak ada corona kayaknya lebih sering ditutup, jadi yang sering dibuka itu jalan yang bagian belakang. Jadi kita akan U-turn dulu di sini. Yuk, kosong. Sekarang belanja dulu. Saya nggak akan bawa kamera karena kan dulu pernah dibuat video yang di dalam ya, udah pernah ya. Sekarang nggak dibikin. Mau lewat mana? Ini sekarang jam hampir udah jam 7 ding, jam 7:01. Artinya kita belanja nggak nyampe 45 menit sudah keluar, dan sekarang kita menuju ke gerbang mall untuk pulang. Ini suasana malam di daerah dekat DC Mall. Karena ini bukan daerah utama untuk hiburan kayak gitu ya. Di sini lengang-lengang saja. Ini sekarang kita di lampu merah Baloi lagi. Sekarang kita akan mencoba mengambil jalur ke kiri. Sebenarnya kalau lurus itu lebih cepat untuk pulang, tapi kita akan belok dulu, mengambil jalur ke kiri. Ini kita memasuki daerah Penuin. Dan di depan kita ini adalah mall. Ini nih. Ini sekarang jadi mall terbesar di Batam ya ini, dan termewah menurut saya. Ini Grand Mall. Nah, ini mall terbesar di Batam. Sekarang kita akan menuju ke kawasan Nagoya dulu. Kita melihat Nagoya di waktu ba'da maghrib. Bukan Nagoya malam hari. Ini lihat sekarang Nagoya seperti ini. Padahal di awal tahun 2000-an dulu, pas awal saya masuk Batam, ini tuh ayo ramainya minta ampun. Sekarang ibarat kata orang mau tiduran di jalan bisa. Ini malah lebih ramai jalan di depan komplek kami kalau untuk ukuran jalannya ya.
Di sini sepi, lengang seperti ini Nagoya. Ini jam 7 malam, saatnya orang keluar cari makan. Tapi ya beginilah kondisi Nagoya sekarang. Ini jantungnya Batam untuk bisnis ya ini sebenarnya. Kalau zaman dulu ya, sepertinya sekarang entahlah. Dan ini simpang 4 Nagoya. Ini tuh martabak har. Martabak har ini terkenal banget. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Batam dan pengen mencoba sesuatu yang enak, makanan enak di Batam, salah satunya ya martabak har itu. Itu terkenal banget. Lengang seperti ini. Dan di depan, setelah lampu merah ini, di sebelah kanan ada mall lagi namanya Nagoya Hill. Dan ini mana? Ini adalah hotel Nagoya Hill-nya. Dan di belakang hotel ini ada mall Nagoya Hill. Itu salah satu mall yang ramai di Batam. Oke, kita jalan lagi dan sebentar lagi akan gelap-gelapan lagi. Ini saya arahkan ke daerah yang ramai. Ini gedung Hotel Nagoya Hill-nya, dan di belakang sini ada Nagoya Hill Mall-nya tuh. Kemudian di samping ini ada iHotel. Ini iHotel. Ini kalau orang banyak duit, biasanya orang-orang Singapura tinggalnya di hotel ini, di iHotel, karena ya untuk harga ini lumayan. Sekarang kita memasuki daerah Pelita. Sebenarnya sudah dari lampu merah tadi itu simpang Pelita, dan ini masih daerah Pelita juga. Di sini banyak hotel-hotel kecil. Hanya ada satu hotel besar di sini, Hotel Aston. Ini yang berwarna-warni kelap-kelip ini Hotel Aston. Dan ini kita akan memasuki terowongan. Ini adalah jalan terowongan pertama di Batam, dibangun mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu ya, 10 tahun atau 8 tahun yang lalu. Ini nggak panjang, sedikit saja. Dan kita memasuki daerah Sepanas atau Sungai Panas. Daerahnya kembali gelap. Di kanan kiri jalan ini semuanya ruko-ruko, jadi ini pusat bisnis juga.
masuk ini adalah Hotel Mercure. Sekarang baru berapa lantai? Rencananya 20 lantai apabila saya tidak salah informasi. Ini kita ngambil belok kanan. Kalau lurus tadi itu juga ke kawasan orang-orang kaya. Ini kembali gelap. Ini mulai masuk kawasan Batam Center utamanya ya. Dan di depan itu nanti sekitar berapa puluh meter dari sekarang sedang dibangun mall lagi, dan mall itu bakal menjadi mall terbesar di Batam. Kalau Grand Mall yang tadi saya sebut itu sudah terbesar di Batam saat ini, dan nantinya bakal dikalahkan besarnya oleh mall yang sekarang sedang dibangun. Nggak nampak sih. Ini di sebelah sini nih. Ini lampu-lampunya ini ketutup pohon jadi nggak nampak. Ini jadi mall terbesar di Batam nanti daerah-daerah sini. Di kanan kiri saya ini awal-awal tahun 2000 tuh masih ramai, karena kanan kiri ini sebenarnya dulu ada mall juga, cuman di tahun 2010 tahun 2012 kayak gitu dua-duanya gulung tikar, nggak ada mall lagi di daerah sini. Dan sekarang kita sudah mendekati Masjid Agung. Di depan kita ada Masjid Agung. Ini di sini nih, ini lokasi Masjid Agung. Ini Masjid Batam, ini nampak kan? Ini Masjid Batam, Masjid Agung Batam. Inilah Masjid Agung Batam. Sebenarnya kalau untuk ukuran masjid sekarang, masjid ini sudah kalah luasnya dengan masjid yang ada di Batu Haji. Tapi karena ini yang pertama, jadi ini yang dianggap sebagai masjid. Kayak Istiqlalnya di Jakarta, seperti itu. Dan kita di lampu merah ini, kalau belok kiri kita ke Terminal Feri Internasional. Kalau mau ke Singapura, ini jalan kaki 3-4 menit udah sampai ke Terminal Feri. Belok kiri ya. Karena kita mau pulang, kita lurus. Ini kawasan pemerintahan. Jadi di sini tuh ada Masjid Agung. Setelah Masjid Agung ada kantor DPRD. Di sebelah kiri saya ada alun-alun. Kemudian ada gedung Wali Kota Batam. Ini gedung Wali Kota Batam. Ini kantor imigrasi, kantor kejaksaan, Samsat, kumpul semua di sini. Bank Indonesia juga di sini. Ini kantor Bank Indonesia. Gelap lah, malam-malam nggak nampak. Kita lanjut di lampu merah lagi. Iya, bentar-bentar di sini lampu merah. Dan kita mau belok kanan. Kalau lurus terus kita masuk ke kawasan Kampung Tua. Dan dari jalur sini nanti kita tembus ke lampu merah tempat kawasan industri kita tadi berangkat. Jadi videonya diputus di sini saja dulu ya. Kapan-kapan dilanjutkan lagi. Ini sekarang kita sudah nyampe di komplek. Jamnya menunjukkan jam 7:38, artinya 37 menit dari
tempat kita belanja tadi sampai ke rumah. Jauh kan? Ya begitulah kira-kira kegiatan setiap akhir pekan, selalu jauh. Oke, sekarang kita udah sampai depan rumah. Terima kasih yang sudah menonton. Apa ada yang nonton dari awal hingga akhir? Nggak tahu, karena saya yakin ini videonya bakal panjang banget. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Santo Sapi mau beres-beres dulu. Bye-bye. Bye.